إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah tahliyah yang kami muliakan, sejenak kita dengarkan sebelum kita berdoa, kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Darsono sekaligus mengimami doa. Pada Ustadz Darsono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Yang kami hormati para sesepuh-sesepuh kami, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Ibu Ketua RT, Ketua RW, hadirin yang insya Allah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama hadir di tempat ini guna untuk kita bersama-sama menghibur sekaligus mendoakan almarhum Bapak Rifaat bin Haji Sulaiman. Semoga insyaallah dengan doa-doa kita, munajat kita, doa anak-anak yang soleh dari almarhum ini, insyaallah almarhum akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan dalam kuburnya, diterangi kuburnya, dan insyaallah ditempatkan di sisi Allah di tempat yang sebaik-baiknya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu juga kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara masalah kematian, tentunya setiap kita tidak ingin ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Suami tidak ingin ditinggalkan oleh istrinya, istri tidak ingin ditinggalkan oleh suaminya, orang tua tidak ingin ditinggalkan oleh anak-anaknya, begitu juga anak tidak ingin ditinggalkan oleh kedua orang tuanya. Tidak ada orang yang menerima kalau kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Akan tetapi inilah sudah takdir Allah, di mana setiap ada kehidupan pasti akan ada yang namanya kematian. Setiap kehidupan sekali lagi pasti akan ada yang namanya kematian. Suka atau tidak suka, senang ataupun tidak, yang namanya kematian, malaikat Israel pasti akan datang menjemput kita. Tinggal sekarang memang pertanyaannya, masalahnya kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan maut kita? Kapan waktunya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah setiap diri kita mempersiapkan untuk hari esok. Allah mengingatkan kita agar kita mempersiapkan untuk hari esok. Bukan berarti kita laju tidak semangat dalam kehidupan ini, bukan. Bukan laju kita tidak mau bergerak, tidak mau giat bekerja selama kita hidup di dunia, bukan. Allah memerintahkan kita untuk selalu mencari rezeki Allah. Allah memerintahkan kita untuk kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Allah memerintahkan kita untuk bisa menikmati dunia ini, Tapi ingat kata Allah, selain engkau menikmati dunia, jangan sampai engkau lupakan bahwasanya engkau nanti akan kembali kepadaku, kata Allah. Kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini orang tua kita, saudara kita, teman sejawat kita, almarhum Bapak Rifaat bin Haji Sulaiman telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami paham benar dan kami tahu benar almarhum ini, bagaimana tingkah laku almarhum di masyarakat. Orangnya baik, subhanallah. Tingkah lakunya baik, akhlaknya baik, ibadahnya juga insya Allah baik. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang terkadang kita sedih, Pak, kalau ditinggalkan. Tapi yakinlah, dengan amal almarhum, kebaikan almarhum, ibadah almarhum yang selama ini dilakukan olehnya, insya Allah inilah yang terbaik untuk almarhum dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, inilah yang terbaik untuk almarhum dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pertanyaannya, bagaimana kita nanti, Pak? Bagaimana kita nanti? Apakah kita nanti bisa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam posisi kita selalu ibadah kepada Allah? Apakah kita nanti bisa saat dipanggil oleh Allah, kita dalam keadaan banyak melakukan amalan-amalan soleh kita? Inilah pertanyaannya buat kita. Kita tidak tahu. Maka oleh karena itu paling tidak kita bercermin dari almarhum ini, bagaimana akhlak beliau, bagaimana tingkah laku beliau. Agar apa? Agar kita juga saat kita nanti kembali dipanggil oleh Allah, kita sudah punya mempersiapkan bekal untuk kita menerima kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu dunia ini kan memang tempat sebentar, Pak, tempat singgah sementara saja. La'ibu walahu, tempat kita bermain. Setelah kita banyak bermain, puas bermain, kaget pasti balik ke rumah kita. Begitulah dunia ini. Setelah kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan cari dunia, isi dunia. Apa upaya boleh engkau lakukan di dunia? Tapi tentunya yang baik. Yang baik. Kalau kita di dunianya banyak melakukan yang tidak baik, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, rugi kita, Pak. Ini kan terkadang maaf di antara kita banyak karena kesenangan dunia, asik dengan dunia, hura-huranya dunia, lupa akan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupa. Memang caknya kita senang dunia, bahagia-bahagianya, tapi ketika kita tidak melaksanakan perintah Allah, terutama salat, naudzubillah. Nanti ketika kita kembali kepada Allah, saat itu baru kita mulai bermohon-mohon sama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mau dipanggil oleh Allah, saat itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tempat kamu nanti, neraka jahanam, karena ketika kamu dunia kemarin lalai menjalankan perintahku. Salatnya belum terjaga, akhlaknya dengan tetangga tidak baik, tidak akoran, jarang bersilaturahim, mudah-mudahnya terkadang maaf, ngomong sesuatu yang tidak baik. Hati-hati yang seperti ini. Kenapa? Karena itu nanti akan kembali kepada kita. Keburukan yang kita lakukan di dunia, itu nanti akan kembali kepada diri kita sendiri. Balasannya untuk kita dewe. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Setiap kebaikan yang kita lakukan, walaupun kecil, Pak, kita mungkin ngerewangi buang sampah, baik, beres-beres sedikit, kecil. Apalagi yang sifatnya untuk kemaslahatan umat, untuk ketenangan bersama, gotong royong misalnya gitu kan, kita membersihkan paret-paret kita, kayaknya sepele, Pak, memang. Walaupun cuma dapat semeter, 2 meter, sepele, Pak.
Sedikitnya kau ini begawe, biarlah, yang penting kita ikhlas. Tapi yakinlah yang sedikit itu nanti akan Allah berikan kebaikan kepada kita, ganjaran kepada kita. Sebaliknya ketika kita melakukan keburukan, dan itu pun nanti akan kembali kepada kita. Dan saat itu kita diperlihatkan tempat kita nanti, baru di situ ngomong kita sama Allah, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Baru saat itu kita ngomong, ya Allah, Rabbana absarna, aku melihat ya Allah banyak manusia-manusia yang saat itu disiksa. Aku mendengar ya Allah jeritan-jeritan manusia yang saat itu menerima siksaanmu ya Allah. Maka oleh karena itu aku tidak kuat ya Allah, aku tidak akan sanggup engkau berikan siksaan itu ya Allah. Farji'na, hidupkan aku kembali ya Allah, hidupkan aku. Farji'na na'mal salihah inna mungkinun, kembalikan aku ya Allah. Karena aku baru yakin saat ini bahwasanya ada balasan yang aku terima nanti tatkala aku kembali kepadamu. Saat itu kita baru bermohon kepada Allah, maka saat itu sudah tidak ada lagi kesempatan kepada kita. Kita hanya tinggal berkata, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita hanya tinggal bisa berkata semuanya kembali kepada Allah, dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu sekali lagi kita doakan semoga almarhum ini sekali lagi akan ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu apa tugas kita selanjutnya? Ketika kita mungkin tertimpa atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Paling tidak dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalathin. Sadaqatin jariyatin, al-ilmu yuntafa'u bihi, wa waladin salih yad'u lah." Paling tidak ada 3 hal. Kita sebagai keluarga, anak, istri yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, agar kita bisa selalu nyambung dengan orang yang meninggalkan kita, insyaallah. Apa yang kita lakukan? Dalam hadis ini ada 3 paling tidak, Pak. Al-ilmu yuntafa'u bihi, yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Bapak Rifaat ini, almarhum ini, alhamdulillah banyak ilmu-ilmu pengalaman yang telah diberikan, masuk kepada kami sharing tentang pengalaman-pengalaman beliau ngurus-ngurus, ada ngurus-ngurus panti asuhan karena memang beliau ditugaskan di dinas sosial. Ada memang masukan-masukan yang diberikan kepada kami tentang bagaimana cara nganu masyarakat. Sempat sharing sama kami, alhamdulillah. Ilmu itu kita terapkan, insya Allah ilmu itu akan menjadi terus mengalir ganjaran pahalanya untuk beliau, insya Allah. Al-ilmu yuntafa'u bihi. Yang pertama dari awal, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Al-ilmu yuntafa'u bihi, yang terakhir, wa waladin salih yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak-anak beliau insya Allah subhanallah, anak-anak yang soleh yang insya Allah selalu mendoakan kedua orang tuanya. Begitu yang sudah kembali kepada Allah ataupun yang masih hidup. Jadi kita juga sebagai anak, kalau kita kepengen kita didoakan oleh anak kita nanti, Pak, kita sebagai anak saat ini banyak-banyaklah doain orang tua kita. Ya Pak, kita ini kan ada orang tua kalau Bu. Kita ada orang tua. Kalau kita kepengen nanti kita didoakan oleh anak kita, maka kita pun saat ini mulai membiasakan diri banyak mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal. Karena kita memberikan contoh kepada anak kita nanti, Pak. Mana anak kita nak mendoakan kita, kalau kita dewek tak pernah memberikan contoh kita sebagai anak mendoakan orang tua kita. Maka oleh karena itu yuk, mari bersama-sama. Mulai saat ini kita dawamkan, kita biasakan untuk mendoakan kedua orang tua kita. Insya Allah dengan kita membiasakan itu, maka insya Allah anak-anak kita nanti akan biasa juga mendoakan kita, insya Allah tatkala kita kembali kepada Allah. Kita rindu, Pak, bahagia rasanya ketika ada orang tua atau orang yang meninggal kembali kepada Allah. Saat itu duduk anaknya di depan orang tuanya membaca Al-Quran. Alhamdulillah sampai kemarin alhamdulillah anaknya sendiri bisa menjadi imam untuk mensolatkan orang tuanya. Subhanallah, Pak, bahagia rasanya kita yang itu. Kira-kira anak kita bisa baca itu, Pak.
Makanya yuk kita sama-sama kita menggali, sama-sama kita belajar. Yuk mari kita sama-sama menjadikan diri kita orang-orang yang soleh dan soleh. Bukan cuma anak kita, tapi kita juga menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang soleh dan soleh. Insya Allah dengan kesolehan kita, dengan ibadah yang kita lakukan, dengan amalan-amalan ibadah, amalan-amalan baik yang kita lakukan kepada sesama manusia, dan itu semua kita landasi karena keikhlasan mencari ridha Allah, maka insya Allah kita semua nanti akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah sama-sama rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja sedikit tausiah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami nanti numpang mandi. Kalau sekiranya Bapak Ibu masih senang kaki, insya Allah kita ketemu lagi. Insya Allah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sekali lagi doa-doa kita, munajat kita semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا أوزئنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى وأدخلنا في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من الناجحين. ربنا هب لنا من المجتهدين. ربنا هب لنا من الزكيين. ربنا هب لنا من القويين. ربنا هب لنا من الصابرين. اللهم عافنا في بدننا. اللهم عافنا في سمعنا. اللهم عافنا في بصرنا. اللهم عافنا في قلوبنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. اللهم اغفر لرفعت بن هجي سليمان
وهاجي سليمان بن هجيب الحسن وهجيب الحسن بن هاجي مليان وهاجي محمد أزهري بن هجيب الحسن وهاجي أمران سليمان بن هاجي سليمان وهاجي أرسد بن هاجي نسير وزلكفلي بن كدير وهاجة أسماء بنت شيخ عبد العزيز وعبد الله بن عبد الحميد وزينب بنت زكريا وشريف الدين بن عبد الله وشيف البحر بن عبد الله وسهرد بن عبد الله ومسن بنت عبد الحميد وسيتي رافعة بنت عبد الحميد اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من النيران اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة محيا والممات ومن شر فتنة مسيح الدجال اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم لنا بسوء الخاتمة اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما عللناه من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما استغفرنا وما صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس مبارك اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والبركة على هذا المنزل اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والبركة على هذا المنزل اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والسلامة والبركة على هذا المنزل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Al-Fakir mohon maaf jika ada kekhilafan dalam kata-kata. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jemaah takziah yang kami muliakan, demikian dengan pembacaan doa maka selesailah sudah acara
dalam takziah malam yang ketiga mengirim doa pada almarhum Rifa'at bin Haji Sulaiman. Semoga rangkaian ibadah yang kita laksanakan, baik pembacaan kalimat-kalimat thayyibah dan Al-Quran serta doa, diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku pemandu dalam acara takziah ini mohon maaf